Shalom kasih Kristus. Mungkin di masa-masa lalu kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak masuk secara akal. Tetapi syukur pada Tuhan sampai saat ini selalu ada jalan dari semua kemustahilan tersebut. Bila di masa lalu pernah mengalami jalan keluar dari Tuhan, saya percaya hari ini dan seterusnya kita semua akan kembali menerima kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan tersebut. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dan tetaplah untuk memiliki sikap percaya dengan benar agar kita menjadi pribadi yang mendapat perkenanan di hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan pimpin kami agar kami mempercayai kebenaran firman-Mu seperti apa yang tertera di dalam firman itu sendiri, di mana kami untuk tetap memberikan ekspresi percaya sepenuhnya lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Pimpin hati kami dan pikiran kami sehingga kami berbuat seperti apa yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan hari ini bertema ekspresikan percaya dengan benar. Terdapat dalam 2 Tawari 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kasih Kristus, ayat yang baru dibacakan adalah perkataan Asaria bin Oded yang dihinggapi Roh Allah yang ditujukan kepada Raja Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Israel diminta untuk mencari Tuhan karena bangsa tersebut telah lama meninggalkan Tuhan yang benar tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Akibatnya kehancuran besar di segenap penduduk daerah-daerah karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Sesungguhnya kasus berpaling dan meninggalkan Tuhan sangat sering dilakukan oleh bangsa Israel. Nenek moyang mereka mendapat perlindungan Tuhan dengan tiang awan dan mereka juga dapat melintasi laut, diberi makan mana, makanan surga, dan minum dari batu karang. Hal-hal menakjubkan bahkan mujizat tiap hari mereka terima tidak membuat mereka takjub akan kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan ekspresi mereka melawan atau berontak pada Allah hanya gara-gara apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kekasih Kristus, bila kita mengaku diri kita percaya Tuhan, mari kita ekspresikan percaya kita dengan benar. Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka mengaku sebagai anak-anak Allah dan percaya kepada Allah, maka selayaknya Allah berkewajiban untuk menolong, memelihara, dan memberi segala sesuatu yang menjadi permintaannya. Bila orang Kristen yang memiliki pemikiran demikian, sama halnya menempatkan Allah sebagai pesuruh atau hamba yang hanya mengikuti apa dari kemauannya. Tuhan bukan lagi menjadi Tuhan, yaitu Allah yang berdaulat, berkuasa, yang penuh otoritas dalam mengatur alam semesta dan segala isinya. Sesungguhnya, bila kita mengekspresikan percaya kita dengan benar, yaitu mempercayai kekuatan kuasanya, kasih dan kebaikannya, maka Tuhan tidak akan tinggal diam dalam kekuasaan dan kedahsyatannya, melainkan Dia akan mencurahkan dan melepaskannya bagi kita. Jadi, sikap atau ekspresi percaya yang benar pada Allah bukan hanya sekedar mempercayai kebenaran firman-Nya, lalu tanpa masuk proses untuk menerima hasil dari apa yang dipercayainya. Proses di sini bertujuan untuk mengajar, menguatkan, dan mendewasakan orang percaya. Itulah sebabnya, mari kita ekspresikan percaya kita dengan benar. Untuk percaya kepada Bapa Surgawi, kita harus percaya tanpa syarat. Artinya, percaya bukan karena mau memperoleh sesuatu, melainkan mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kepercayaan tak bersyarat artinya tetap teguh percaya dalam keadaan bagaimanapun, tak akan berpaling dan meninggalkan Tuhan sebagaimana dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan. Tercatat dalam Daniel 3 ayat 6.
Hal ini dilakukan juga oleh Yesus dan para rasul. Mereka tetap menaruh percaya dengan menaruh hormat kepada Bapa Surgawi. Kasih Kristus, kalau mengaku sebagai orang percaya kepada Allah hanya karena mau mengalami mujizat, tidak memiliki ketaatan yang benar, tidak menempatkan Bapa Surgawi sebagai pemilik kuasa yang penuh, dan tidak menaruh hormat secara patut kepada Allah, itu bukan sikap atau ekspresi orang percaya yang benar. Kepercayaan yang benar adalah kepercayaan bukan hanya pada kuasa Allah saja, melainkan pada pribadinya juga. Apapun yang terjadi, kita tetap mempercayai pribadi Tuhan, di mana apapun yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Janganlah menaruh perasaan curiga, apalagi menuduh bahwa Bapa dalam Kristus Yesus memberi yang jahat atau perkara-perkara yang tidak baik. Kasih Kristus, kita sebagai anak Allah yang benar, seharusnya orang-orang yang menaruh percaya kepada pribadi Bapa dalam Kristus Yesus, Bapa menginginkan anak-anaknya mempercayai Dia secara benar. Selagi kita masih di bumi ini, Bapa Surgawi menginginkan kita untuk mengekspresikan secara baik dan benar agar kita menjadi benih yang hidup, sehingga dapat menghasilkan benih-benih hidup lainnya. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini, agar kami mampu mengekspresikan percaya kami dengan benar. Bukan hanya sekedar kami paham dan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang kami miliki dengan pengetahuan kami tidak akan menjadi hal yang beriman atau memiliki iman yang berarti. Karena seringkali Tuhan, pengetahuan banyak membuat hanya sekedar tahu, tetapi tidak memiliki keimanan yang kuat, iman yang begitu dahsyat. Biarlah ekspresi kami tetap percaya dengan benar, sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak kami mengerti. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memberi jalan keluar, menolong setiap kehidupan kami, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, baik anak-anak kami, keuangan, keluarga, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.